Tim di Kejaksaan belum dapat menyorongkan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali tahun 1999 itu Pengadilan Tipikor karena irisan penyidikan kasus serupa di Bareskrim belum lengkap. Dalam kasus suap red notice ini, Bareskrim Polri menetapkan 4 orang tersangka, diantaranya Joko Chandra, pengusaha Tommy Sumardi selaku pemberi suap, dan 2 jenderal polisi mantan Kadif Hub Inter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat dari Kejaksaan Agung Jakarta. Zeki, apakah pelimpahan berkas kasus suap red notice Joko Chandra jadi dilakukan hari ini? Ya, rencananya kalau tidak berubah hari ini akan diberikan berkas lanjutan untuk kasus penghapusan red notice dengan tersangka Joko Chandra ke Kejaksaan Agung. Rencananya Kejaksaan Agung akan membuat 1 surat dakwaan untuk 2 kasus yang berbeda yang masing-masing ditangani oleh Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. 1 surat dakwaan itu yakni untuk kasus penghapusan red notice dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung oleh Joko Chandra agar dia tidak jadi dieksekusi, kurang lebih begitu. Ini masih dikaji oleh tim dari penyidik Kejaksaan Agung apakah bisa untuk 2 kasus ini dibuat dalam 1 surat dakwaan sebelum nantinya diberikan kepada atau dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Untuk diketahui ada 4 kasus yang menjerat Joko Chandra. Selain sudah menjadi terdakwa di kasus hak tagih atau cesi Bank Bali di tahun 1999, masing-masing ada kasus yang bergulir baik di Bareskrim maksud kami, dan juga di Kejaksaan Agung. Di Kejaksaan Agung, Joko Chandra sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk suap gratifikasi serta pemufakatan jahat untuk menerbitkan atau meminta pengurusan fatwa Mahkamah Agung agar tidak jadi dieksekusi atas kasus yang terdahulu pada tahun 1999. Di sini penyidik menduga Joko Chandra memberikan suap $500.000 Amerika kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang saat ini kasusnya juga setengah bergulir di persidangan. Lalu ada juga dengan tersangka Andi Irfan Jaya, karena melalui perantara Andi Irfan Jaya uang itu didapat. Lalu di Bareskrim Polri juga Joko Chandra menjadi tersangka untuk penghapusan red notice. Beberapa petinggi dari Polri saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya setengah berjalan beriringan dengan beberapa kasus lain, 3 kasus lain yang menjerat Joko Chandra. Lalu ada lagi kasus untuk pengurusan surat palsu yang juga tengah berjalan saat ini di Bareskrim Polri. Jadi selain ada 2 kasus yang masih berjalan sebelum dilimpahkan ke Tipikor, 1 kasus lagi juga masih dirampungkan penyidikannya berkasnya oleh tim Bareskrim Polri sebelum nanti diserahkan ke Kejaksaan Agung. Radi. Baik, Zeki Rahmat melaporkan langsung dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Terima kasih.